Halo guys, kali ini gue akan menceritakan sebuah film yang berjudul Nightbook. Film bergenre fantasi horor ini dirilis pada tanggal 15 September tahun 2021. Oke guys, daripada berlama-lama, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Malam itu di hari ulang tahunnya, Alex seharusnya merasa bahagia. Tapi sebaliknya, dia merasa sangat kesal dan marah pada dirinya sendiri. Karena kesukaannya menulis cerita seram, teman-temannya menganggapnya aneh dan gak ada yang datang ke ulang tahunnya. Apalagi saat mendengar pembicaraan kedua orang tuanya yang berharap Alex bisa normal seperti anak-anak lain. Dengan kesal, Alex memasukkan semua buku cerita seramnya ke dalam ransel dan berniat membakarnya. Dia juga berjanji pada dirinya sendiri, gak akan menulis cerita seram lagi. Tapi saat berada di dalam lift, kejadian aneh terjadi. Karena lift nggak mau menutup, Alex keluar dari lift dan memeriksa keadaan sekitar. Dia tertarik dengan televisi yang menayangkan film seram. Saat melihat sepotong kue di piring, Alex seperti nggak sadar memakannya, dan akhirnya dia pingsan. Setelah sadar dari pingsannya, Alex mendapati dirinya berada di dalam sebuah kamar. Dia mencoba keluar, tapi pintu terkunci. Alex panik dan berteriak minta tolong, tapi nggak ada yang mendengar teriakannya. Dan anehnya, saat dia melompat keluar jendela, dia kembali ke dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara tawa seorang wanita, dan munculnya sosok mengerikan yang membuat Alex ketakutan. Sosok itu ternyata adalah seorang penyihir cantik bernama Natasha. Dia biasa menculik anak-anak dan membunuhnya, kecuali anak itu berguna atau memiliki keistimewaan. Alex bingung saat Natasha bertanya apa keistimewaannya yang bisa membuatnya nggak membunuh Alex. Akhirnya Alex bilang kalau dia menulis cerita seram dan menunjukkan buku ceritanya yang dia beri nama Nightbook. Tapi saat mendengar Alex mau membakarnya, Natasha langsung akan membunuhnya. Dengan ketakutan, Alex bilang kalau ceritanya benar-benar bagus. Akhirnya Natasha nggak jadi membunuhnya dan menyuruhnya menulis cerita seram setiap malam. Malam itu Alex tidur di tempat aneh itu. Sampai malam pun berganti pagi dan Alex terbangun karena suara berisik. Dia heran melihat benda-benda bergerak sendiri. Dan rupanya itu disebabkan oleh seekor kucing. Tiba-tiba, kucing itu menyerangnya, dan anehnya dia bisa menghilang. Alex pun melihat-lihat ke sekeliling tempat itu, sampai dia tiba di sebuah ruangan yang tadi malam dia masuki. Bedanya, TV di ruangan itu udah nggak ada, begitu juga pintu tempat dia masuk. Alex juga melihat beberapa patung aneh di situ. Sesaat kemudian, seorang anak perempuan bernama Yasmin datang menemui Alex. Mereka pun berkenalan. Sama seperti Alex, Yasmin juga terjebak di apartemen itu dan disekap oleh Natasha. Saat itu Yasmin disuruh Natasha memberitahu Alex letak makanan juga hal-hal yang gak boleh dia sentuh dan lakukan. Yasmin berpesan agar Alex jangan sampai melanggar larangan. Karena walaupun kalau siang Natasha selalu bepergian, dia bakalan tahu apa yang Alex lakukan. Karena semua gerak-gerik Alex akan diawasi oleh mata-mata Natasha, yaitu kucing aneh yang bisa menghilang bernama Lenore. Dan rupanya apartemen itu keliling dunia bila Natasha membutuhkan anak untuk diculik. Yasmin sendiri dari Washington DC, sedangkan Alex dari New York. Kemudian, Yasmin membawa Alex ke sebuah ruangan yang membuat Alex tercengang saking besarnya. Di mana di situ disimpan buku-buku cerita seram dari berbagai zaman. Alex bisa menggunakan tempat itu untuk menulis cerita seram. Tapi Alex udah nggak mau menulis lagi dan berniat kabur.
Walaupun Yasmin memperingatkannya kalau usahanya nggak akan berhasil, Alex tetap pada rencananya. Dia bersembunyi menunggu Natasha pulang. Saat Natasha pulang, Alex langsung berlari menuju pintu. Tapi tiba-tiba pintu itu menghilang dan Alex pun ketahuan. Natasha memperingatkan Alex kalau dia nggak akan pernah bisa kabur dari situ. Akhirnya, mau nggak mau malam itu Alex membacakan cerita seram. Setelah menyemprotkan kabut biru ke seluruh tubuhnya, Natasha menyuruh Alex mulai bercerita. Dengan rasa ingin tahu, Alex bertanya tentang kabut biru itu. Tapi Natasha nggak mau memberitahunya. Akhirnya, Alex mulai membacakan salah satu cerita berjudul Playground yang dia tulis di buku ceritanya. Tapi Natasha selalu mencela dan mengkoreksi bagian-bagian yang menurutnya nggak masuk akal. Sampai akhirnya, Alex selesai membacakan ceritanya. Tiba-tiba, ruangan berguncang dan Natasha menjadi sangat marah. Karena cerita Alex berakhir bahagia. Dengan ketakutan, akhirnya Alex merubah ending ceritanya jadi menyedihkan. Dan anehnya, ruangan berhenti berguncang. Natasha pun gak lagi marah dan berkata kalau lain kali, dia nggak mau lagi mendengar akhir yang bahagia. Namun, ketika dia melihat buku cerita Alex dan tahu kalau hari ini Alex nggak menulis cerita apapun, Natasha kembali marah. Alex pun beralasan kalau dia nggak bisa konsen karena ada yang mengawasinya. Natasha yang mengira kalau Yasmin yang mengganggu Alex berniat menghukumnya. Tapi Alex membelanya. Begitu juga saat Natasha mau menghukum Lenore. Dia bilang kalau semua adalah salahnya. Dan berjanji selanjutnya dia akan menulis lebih cepat. Akhirnya Natasha pun mengampuni mereka. Tapi lain kali, dia nggak mau lagi ada alasan. Akhirnya, Alex terpaksa melanggar janjinya sendiri. Dan kembali menulis cerita seram. Tapi otaknya terasa buntu, dia nggak tahu harus menulis apa. Saat itu Alex merasa penasaran, ada buku apa di rak paling atas. Dia pun mengambil sebuah buku yang terlihat sangat tua, dan ditulis dengan bahasa yang gak dia mengerti. Meskipun begitu, dari gambarnya Alex bisa menebak kalau buku itu menceritakan beberapa cerita klasik yang salah satunya adalah cerita Hansel dan Gretel. Kemudian, Alex mengambil buku lain yang diletakkan sedikit menonjol. Tanpa sengaja, dia menemukan tulisan tangan yang menceritakan saat si penulis mengikuti unicorn yang dia kira hanya berada di dalam dongeng. Dan akhirnya dia terjebak di dalam apartemen dan disekap oleh penyihir. Alex yang sedang memikirkan itu kaget dengan kedatangan Yasmin. Awalnya, Alex mengira kalau Yasmin yang menulis tulisan itu. Tapi saat Alex bertanya, apa yang membuat Yasmin terjebak di apartemen? Ternyata itu bukan unicorn, melainkan aroma masakan bernama Dorowat yang biasa dimasak oleh almarhum neneknya. Malamnya, Alex kembali membacakan cerita, dan lagi-lagi Natasha selalu memprotes bagian-bagian yang menurutnya salah. Hari pun berlalu dengan rutinitas yang sama. Malam, Alex membacakan cerita. Paginya, berusaha menulis cerita. Tapi sampai saat ini, Alex belum juga mendapatkan ide mau menulis apa. Selain itu, Alex juga terus mencari tulisan tangan di buku lain. Dia menyebut si penulis itu dengan Unicorn Girl atau gadis unicorn. Suatu hari, Alex berhasil menemukan buku yang terdapat tulisan Unicorn Girl, di mana di situ tertulis, Unicorn Girl memiliki sebuah kalung berbentuk unicorn yang membuatnya selalu teringat dengan ayah dan ibunya, dan pada waktu itu dia akan melarikan diri. Saat Alex sedang memikirkan itu, Yasmin datang. Dia mengajak Alex ke kebun milik Natasha yang berisi tanaman ajaib yang Natasha gunakan untuk membuat ramuan, dan Yasmin bertugas merawat kebun itu. Dia minta bantuan Alex untuk menghancurkan telur penghancur yang tumbuh di pohon anggur. Karena kalau telur berisi binatang mengerikan itu sampai menetas, maka akan menyebabkan kekacauan yang akan membuat Natasha marah dan membunuhnya.
Tapi sialnya, Yasmin terpeleset. Walaupun Alex berhasil menangkap telur itu, tapi makhluk mengerikan di dalamnya keluar dan membuat kekacauan. Mereka berhasil menghancurkan telur-telur yang lain, tapi makhluk itu lolos dan bersembunyi. Mereka pun mengambil alat apa aja untuk membunuh makhluk itu. Tiba-tiba, makhluk itu menyerang Alex dan kembali bersembunyi. Mereka pun terus mencari, dan makhluk itu kembali menyerang Yasmin. Sampai akhirnya Yasmin berhasil melempar makhluk itu dan Lenore menyerangnya. Tapi Lenore terjebak. Untungnya Alex bertindak cepat dan membunuh makhluk itu. Mereka nggak tahu kalau ada satu telur yang lolos dan masalah belum selesai. Kejadian itu membuat Natasha sangat marah dan mau membunuh Yasmin. Tapi lagi-lagi Alex membelanya kalau semua adalah salahnya. Yasmin pun selamat dan mereka pun kembali ke kamar masing-masing. Saat Alex sedang berada di kamarnya, dia mendengar suara mencurigakan yang ternyata adalah makhluk yang lolos tadi. Walaupun Alex berhasil membunuhnya, tapi makhluk itu telah menghancurkan buku ceritanya. Hal itu membuat Alex benar-benar bingung, karena selama ini dia membacakan cerita dari buku itu. Alex pun menceritakan hal itu kepada Yasmin dan rencananya untuk kabur. Tapi menurut Yasmin, nggak ada jalan keluar dari apartemen. Cara satu-satunya untuk tetap hidup hanyalah dengan menulis cerita. Kalau enggak, Natasha akan melakukan hal yang bahkan lebih buruk dari kematian. Seperti teman-temannya yang sekarang semua dirubah jadi patung. Yasmin juga hampir dijadikan patung. Tapi salah seorang temannya menutupi dan mengakui kesalahannya. Akhirnya, temannya lah yang dijadikan patung. Tapi karena Alex udah nggak bisa lagi dapat ide buat nulis, dia tetap berencana kabur dan menceritakan tentang catatan Unicorn Girl yang sepertinya berhasil melarikan diri karena dia nggak melihat ada patung yang memakai kalung unicorn. Jadi kalau Unicorn Girl bisa melarikan diri, pasti ada cara untuk melarikan diri. Yasmin yang selama ini selalu pesimis akhirnya memiliki harapan dan setuju mengikuti rencana Alex. Mereka pun mulai mencari buku-buku lain yang berisi catatan Unicorn Girl. Tapi saking banyaknya buku, Yasmin dengan putus asa berkata kalau itu akan butuh waktu ribuan tahun. Mendengar kata ribuan tahun membuat Alex menduga kalau Unicorn Girl menulis sesuatu di buku berumur ribuan tahun dan langsung mengambil buku tua tentang Hansel dan Gretel. Di situ, mereka menemukan catatan resep ramuan tidur yang ditulis oleh Unicorn Girl. Yasmin pun minta Alex menulis cerita untuk nanti malam, sedangkan dia akan mencari bahan-bahan untuk membuat ramuan tidur. Tapi ada satu bahan yang Yasmin gak tahu. Mengingat Natasha selalu mengkoreksi hal-hal yang menurutnya salah, Alex punya ide untuk menulis cerita yang akan membuat Natasha memberitahu bahan terakhir ramuan. Malam pun tiba, Alex mulai membacakan sebuah cerita yang berjudul Bindweed. Sesuai dugaan, saat Natasha mendengar kalau Bindweed berfungsi untuk menyembunyikan bau, dia langsung mengkoreksi kalau Bindweed itu nggak bisa menyembunyikan bau, tapi mencegah cairan terpisah. Semua orang tahu yang bisa menyembunyikan bau itu Cineroot. Setelah mengetahui bahan terakhir itu, keesokan harinya mereka membuat ramuan tidur. Malamnya seperti biasa, Yasmin menyiapkan makan malam untuk Natasha. Sementara Alex mencampurkan ramuan tidur ke air jeruk Natasha. Tapi ternyata ramuan itu membuat air jeruk jadi hijau. Tentu aja Natasha bakalan curiga dan mereka pun panik.
Apalagi Alex belum menyiapkan cerita sama sekali. Ditambah Natasha udah nggak sabar, makanannya belum juga siap. Akhirnya, Yasmin membawa makanan untuknya, sementara Alex menyiapkan air jeruk baru. Tapi ramuan itu tiba-tiba menghilang. Udah pasti kalau itu perbuatan Lenor. Mereka pun pasrah karena Lenor pasti akan melapor ke Natasha. Alex yang belum menulis cerita apapun dengan gugup duduk di depan Natasha, yang seperti biasa menyemprot dirinya dengan kabut biru sebelum mendengar cerita Alex. Melihat Alex belum juga membacakan cerita, Natasha dengan marah menyuruhnya untuk segera mulai. Terpaksa, Alex mengarang cerita yang berjudul Jam Kukuk. Mendengar cerita itu aneh, Natasha mengambil buku Alex. Saat melihat buku itu kosong, Natasha menjadi sangat marah dan berniat membunuh mereka berdua. Tapi tiba-tiba Natasha roboh. Mereka pun heran. Tapi saat melihat Lenor seperti lemas dan terlihat aneh, mereka bisa menduga kalau Lenor memasukkan ramuan tidur ke botol kabut Natasha. Sepertinya Lenor juga adalah tahanan dan terpaksa diam di apartemen itu. Setelah mengambil kunci Natasha dan memasukkan Lenor ke dalam ransel, mereka berlari keluar dari apartemen. Awalnya mereka sangat senang, tapi setelah beberapa saat berlari, Yasmin merasa ada yang aneh. Dia menemukan larva janda dan sadar kalau mereka masih belum keluar dari apartemen. Tiba-tiba, unicorn jahat menyerang dan terus mengejar mereka yang lari dengan ketakutan. Tapi anehnya, saat tiba di suatu tempat, unicorn itu tiba-tiba berhenti dan berbalik lari seperti ketakutan. Melihat kejadian aneh itu, mereka memeriksa keadaan sekitar, apakah ada sesuatu yang membuat unicorn itu takut. Mereka melihat banyak boneka di pohon dan sebuah rumah yang mengingatkan mereka dengan cerita Hansel dan Gretel. Saat itu, Yasmin mencium bau makanan lezat yang membuatnya merasa sangat lapar. Dia juga bertingkah aneh seperti bukan dirinya dan berjalan menuju rumah itu. Alex mencoba menyadarkannya dan mengikutinya masuk ke dalam rumah, sampai Yasmin menghentikan langkahnya. Dia mengambil kue di dinding rumah dan memakannya dengan lahap. Kejadian aneh itu membuat Alex sangat heran. Tapi saat Yasmin memberikan kue ke Alex, dia juga memakan kue itu dengan lahap dan mereka berdua pun jatuh pingsan. Guncangan keras membuat Alex yang pingsan tersadar. Dia langsung mencari Yasmin dan Lenor di tempat aneh itu, sampai dia tiba di sebuah ruangan yang cukup luas. Ternyata Natasha ada di situ. Begitu juga Yasmin dan Lenor yang dikurung di dalam sebuah ruangan. Saat melihat Natasha mengambil botol kabut dan seseorang yang berada di dalam peti, Alex sadar kalau Natasha membuat kabut biru itu dari saripati tubuh orang yang berada di dalam peti. Natasha membenarkannya dan cerita kalau yang berada di dalam peti itulah penyihir sebenarnya. Dia suka memakan anak-anak. Natasha juga memberitahu bahwa kabut yang dia ambil dari saripati tubuh penyihir itu memberinya kekuatan sihir. Waktu kecil, dia juga diculik dan disekap oleh penyihir yang sekarang berada di dalam peti. Semua teman-temannya mati dimakan si penyihir. Tapi karena si penyihir membutuhkannya untuk membersihkan oven, dia nggak dibunuh. Setelah mendapatkan kepercayaan si penyihir, Natasha mulai merencanakan pelariannya dan membuat ramuan tidur. Tapi saat dia berlari ke rumahnya, ternyata rumahnya telah kosong. Orang tuanya udah pergi entah kemana. Karena nggak ada tujuan lain, akhirnya Natasha balik lagi ke apartemen.
Mendengar cerita itu, Alex akhirnya sadar kalau Natasha adalah unicorn girl. Tiba-tiba, ruangan berguncang. Natasha tampak ketakutan dan bilang kalau penyihir itu sangat menyukai cerita seram yang akan membuatnya tertidur. Dia minta Alex untuk menceritakan sebuah cerita, tapi Alex bingung harus cerita apa. Natasha yang selalu penasaran kenapa Alex ingin membakar buku ceritanya, minta dia untuk menceritakan tentang itu. Menurutnya, itu juga merupakan cerita tragis yang disukai oleh si penyihir. Nggak ada pilihan lain, Alex akhirnya setuju dan mulai bercerita. Baru beberapa patah kata, guncangan pun langsung berhenti. Sepertinya itu berhasil, dan Alex pun melanjutkan ceritanya. Di mana dulu dia sangat suka membuat cerita-cerita seram. Tapi semua teman-temannya menganggapnya aneh, bahkan mengejeknya. Kecuali satu anak bernama Josh yang merupakan sahabatnya sejak TK. Sampai pada suatu hari, sepulang sekolah, Alex menemui Josh dan mengundangnya ke ulang tahunnya malam nanti. Rumahnya akan disetting rumah hantu dan dia akan menceritakan kisah seram untuk Josh. Tapi Josh memilih ke rumah Cody yang nanti malam akan mengadakan pesta mainan. Alex sangat sedih, apalagi saat Josh bilang kalau semua orang menganggap Alex aneh dan dia nggak mau lagi temenan dengannya. Malamnya, ayah dan ibunya merubah rumah menjadi rumah hantu untuk merayakan pesta ulang tahun Alex. Tapi nggak ada satupun yang datang termasuk Josh. Alex sangat sedih, marah, dan benci pada dirinya sendiri. Dia berniat membakar semua buku cerita seramnya dan gak mau lagi menulis cerita seram yang membuatnya kehilangan teman. Dia mau jadi normal seperti anak-anak lain dan punya banyak teman. Cerita itu benar-benar tragis. Alex pun melanjutkan ceritanya, sampai akhirnya seorang penyihir menangkapnya. Dia sangat menyukai cerita-cerita yang dia tulis, dan kini Alex mendapatkan teman-teman baru yang mau menerima dia apa adanya, dan cerita pun berakhir dengan bahagia. Mendengar cerita itu berakhir bahagia, Natasha menjadi sangat marah. Ruangan pun kembali berguncang, dan penyihir itu pun bangun. Semua ketakutan termasuk Natasha. Penyihir itu yang tahu kalau Natasha telah menjebaknya merasa sangat marah. Terpaksa, Natasha pun melawannya, tapi dia bukan tandingan penyihir jahat itu. Dengan panik, Alex menggedor-gedor dinding berteriak minta tolong. Yasmin yang ternyata mengambil botol kabut biru milik Natasha, menyemprotkannya ke tubuhnya. Dengan meniru gerakan Natasha, dia berhasil membuka dinding yang mengungkapkan sebuah pintu. Setelah memasuki pintu itu, mereka muncul di apartemen Alex. Rupanya, selama ini apartemen penyihir gak bergerak. Alex berencana ke ruang pemanas yang berada di lantai dasar untuk melaksanakan rencananya menjebak penyihir. Sementara penyihir kelaparan terus mengikuti mereka. Setelah tiba di lantai dasar, mereka dengan takut-takut menuju ke ruang pemanas. Tapi tiba-tiba, pintu ke ruang pemanas tertutup, dan penyihir jahat muncul mau menangkap mereka. Mereka berhasil ke ruang pemanas, tapi penyihir jahat menangkap Yasmin dan mau memakannya. Walaupun saat itu Lenore mencoba membantu, tapi penyihir jahat dengan mudah menyingkirkannya, dan dia kembali mau memakan Yasmin. Melihat itu, Alex memanggilnya dan berkata kalau dia punya cerita dan mulai bercerita. Dia pura-pura membacanya dari buku yang sebenarnya kosong. Melihat penyihir itu tertarik, Alex terus bercerita sambil diam-diam membuka pintu perapian. Dan tiba-tiba menghentikan ceritanya, membuat penyihir itu penasaran dan minta Alex untuk melanjutkan ceritanya. Tapi Alex melempar buku itu ke dalam perapian. Saat penyihir jahat mau mengambil buku itu, mereka langsung mendorongnya dan menutup pintu perapian.
sampai akhirnya penyihir itu meleleh dan tewas tanpa bekas. Kemudian Alex mengajak Yasmin ke rumahnya. Dia disambut oleh kedua orang tuanya yang sangat bahagia melihat Alex kembali. Alex pun mengenalkan Yasmin dan Lenore sebagai teman-temannya. Hari berlalu, Alex memelihara Lenore dan kembali melakukan apa yang dia sukai, yaitu menulis cerita seram. Dia terus berhubungan dan berteman baik dengan Yasmin, yang kini udah kembali ke rumahnya setelah 3 tahun menghilang. Yasmin juga kadang-kadang berkunjung ke rumah Alex, seperti pada saat itu. Dia tiba-tiba datang tanpa memberitahu Alex untuk memberinya kejutan. Dia juga memberi Alex hadiah sebuah buku untuk menulis ceritanya. Di buku itu, ada bunga proyek sains Yasmin dan tulisan yang berbunyi "Tetaplah menjadi aneh". Ternyata Natasha masih hidup, tapi entah apakah dia akan tetap jahat dan menculik anak-anak, ataukah akan berubah menjadi baik. Tapi dengan matinya penyihir asli, dia tentunya nggak akan bisa lagi memproduksi kabut biru yang memberinya kekuatan sihir. Oke guys, segitu aja dulu cerita kali ini. Gua pamit, see you next time di film keren lainnya.